Saya ingin Sidoarjo itu jadi kota yang pertama, daerah yang pertama, itu yang mampu nuntaskan sampahnya, Mbak. Artinya dengan segala macam terobosan-terobosan yang dilakukan, tiada henti. Jadi kalau kita bicara problematika sampah di Indonesia ini, belum ada satupun daerah itu yang berhasil nuntaskan sampah. Sebenarnya kalau bicara sampah ini selesai, itu kan merubah sampah itu jadi apa dan bermanfaat untuk apa. Sidoarjo itu penduduknya itu 2,3 juta. Ada 18 kecamatan, 322 desa, ada 31 kelurahan. Kalau kita kumpulkan sampahnya se-Sidoarjo itu, totalnya itu Pak, sehari itu 1.200 ton. Dan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin potensi sampahnya semakin bertambah. Tetapi kinerja persampahannya itu masih stuck. Makanya kita ada Jakstranas, kebijakan strategis nasional katanya persampahan, yang diharapkan nanti itu terjadi pengurangan signifikan. Tahun 2022 ini ditargetkan itu 25% sampah itu sudah bisa direduksi atau dikurangi. Nah, harapan kita nanti kalau bisa itu setiap hari itu ya bisa produksi sampah ini tidak sampai dibuang ke landfill tetapi sampai tuntas. Nah, harapan besar kami, pesan Pak Bupati, semoga nanti hasil uji bakar ini juga memuaskan dari pihak PLN karena ini juga kebijakan bersama yang nanti itu harus bisa saling melengkapi bagi ikhtiarnya pemerintah daerah dalam hal pengurangan sampah. Kalau sampah ini nanti diubah dan terus kemudian off-stacker PLN ini dengan PJB-nya, itu konsis dengan tiap hari dengan bisa diproduksi dalam jumlah besar, menjadi berkah bagi Sidoarjo. Pemanfaatan pengolahan sampah di sini bisa dipakai di boiler di PJB, Pak. Sebelumnya barangkali saya cerita gitu memang ada target-target dan juga perhatian kita terhadap lingkungan, Pak, terhadap pemanasan global utamanya yang awalnya memang juga sudah dikomitmenkan oleh pemerintah dan juga diturunkan targetnya ke PLN. Tahun 2025 itu ditargetkan 23% energi listrik yang dihasilkan oleh PLN atau seluruh Indonesia itu berasal dari energi yang terbarukan. Katakanlah potensi-potensi yang ada, Pak, apakah itu sel surya, panas bumi, PLTA, itu tidak terkejar. Salah satu yang nanti berkontribusi bisa mengejar itu adalah potensi biomasa apa baik itu yang memang dari limbah cangkang sawit, sekam padi, limbah gergajian, dan salah satu potensi yang besar adalah dari sampah. Tadi dalam pemanfaatan biomasa ini PJB yang termasuk yang pertama, Pak, yang diuji cobakan di Python. Harapan saya yang pada hari ini adalah masih uji coba, tetapi secara data teknis kalau campurannya itu 1% saja itu aman, Pak. Nanti mudah-mudahan akan kita validasi dengan uji bakar ini sehingga sebenarnya itu aman. Seperti diketahui, sampah di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup besar ya, sehingga dengan dilakukan pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar jungutan padat bisa berkontribusi terhadap green energy untuk bahan bakar PLTU batubara. Harapan
kita semua ini juga di dalam acara G20 nanti di Bali ini juga bisa mendapatkan support dari negara-negara lain yang bergabung di dalam G20 ini di dalam mengatasi sampah di Indonesia. Dan di TPA Jabon ini salah satu pilot project pengujian yang dilaksanakan oleh PJB digunakan di PLTU Tanjung Awar-Awar. Ini sebuah kehormatan bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang direspon oleh PLN, PT PJB kaitannya dengan hari ini uji bakar terkait dengan produk RDF yang sudah dihasilkan oleh Sidoarjo. Kalau ini nanti dari uji bakar berhasil dan terus kapasitas bisa ditingkatkan, maka sampah kami ini akan selalu semakin berkurang dalam jumlah yang sangat signifikan. Nah, dengan nanti adanya terobosan keras seperti ini, dengan gayung bersambut, dengan apa yang diharapkan dari PLN untuk pengurangan nanti itu bahan bakar dari batu bara, nanti dengan co-firing dengan yang namanya RDF, ini akan menjadi sebuah berkah ya. Jadi intinya bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo itu sangat berterima kasih kepada pihak PLN yang mempercayai kami untuk uji bakar yang pertama. Ya, sukses selalu untuk PLN dan nanti untuk energi berkelanjutan bisa terus disediakan.